yang untuk berkerumun, tempat yang untuk berkerumun. Dari Dirinterkam dan Dirkrim dan dilanjutkan dengan deklarasi damai, antisipasi gangguan Kamtipmas selama bulan Ramadan atau Idul Fitri dengan tujuan utama yaitu menciptakan situasi kondusif di masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian, demikian sambutan yang saya sampaikan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembinaan kepada Ormas se-Jawa Tengah dan deklarasi damai ini saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan yang saya bacakan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam presisi. Semarang, 27 Februari 2026, atas nama Direktur Pembinaan Masyarakat Siti Rodia SSI Mkes, Komisaris Besar Polisi NRP 73050620. Selesai. Baik, mohon izin Wadir Bimas beserta narasumber berkenan untuk berfoto bersama di depan background di bawah panggung. Mohon izin berkenan PJU dari Dimas Polda Jawa Tengah berkenan membersamai berfoto bersama dengan Wadir Bimas dan narasumber. Baik, mohon izin pos pertama Ngapurancan. Kami hitung 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Selanjutnya salam presisi. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya untuk audien di depan panggung kami persilakan untuk berdiri. Baik, pos pertama Ngapurancan. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Salam presisi. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, acara kita beri 5 menit sambil mempersiapkan paparan dari narasumber. Baik, mohon izin acara akan dilanjutkan kembali dan acara kami serahkan kepada moderator kita AKBP Maulud SAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngarep dongkol. Saya ngarep jawabnya karo dongkol alias emosi. Ya, kurang ikhlas. Doa artinya kesehatan dan keselamatan untuk kita bersama. Jenengan kita semua. Ulangi ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang indah kecuali kita bersyukur. Alhamdulillah. Pada siang hari ini sebelumnya panitia mohon maaf. Kita hanya berkatakan karena namanya anggota itu siap perintah. Ya, rencana kita jam 2, ternyata yang dari Mabes ada rapatnya diundur dari jam 1 jadi jam 2. Makanya kita yang Unggowo ngalah, Polres Dongkol. Yang dari Polres mohon maaf sebelumnya.
karena jauh-jauh dari Bluro, Cilacap dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, biasa kegiatan ini dilaksanakan sebelum puasa. Akan tetapi karena situasi kemarin belum menentu, maka diambil puasa dengan kandung maksud latihan poso sing biasanya orang poso, sehingga poso ini dari Cilacap, dari Bluro, dari Brebes, dan bukone eneng Semarang. Setuju? Ora usah pikir sepaneng-sepaneng, ora usah stres karena THR bukan hari ini. Karena THR hari Rabu. THR tunjangan hari Rabu. Sementara hari ini sudah hari Jumat. Jumat toh? Nah, si Kamis berarti ngantuk benar kan? Nah, ya, pada kesempatan ini sebelumnya juga mohon maaf. Sampai kiri ini tidak ada kemarin. Saya buat surat ke BIN, tapi kemarin saya nelpon Pak Kaptamnya, Pak Yusuf itu Pak, kebijaksanaan dari BIN pusat sekarang tidak boleh ngasih informasi terbuka. Yo, untuk aku ingin nelpon, sembarangan nelpon mau orang itu narasumber siji. Nah, terpaksa harus dihemat anggaran pemerintah. Nah, sekarang hari ini sudah hadir di tengah kita dari Intel. Nah, ini Pak Analis. Ini yang punya Soekarjo, ini aliran Pak Jokowi di sini. Nah, kalau saya kan alirannya pinggiran, naik rata. Nah, yang di samping saya ini Pak Indro, Kasudit, masih Kasudit, teman-teman juga Kasudit, sebentar lagi mungkin jadi direktur, tapi di kirian saya. Tapi amin direktur, nah, gitu. Ya, tadi saya disenggol sama Bapak ini. Tadi pagi ada yang lucu di Polda. Kurang masalah dunia ini hanya Wang Sinawang yang ngambil apel. Wakapolresi sing dibawa apel kasat reskrimnya anggota dokumenter orang kok dunia hanya mampir mobil. Halo. Nah, karena ada yang ngawali dan mengakhiri itu tugasnya Intel. Pada kesempatan ini kita dengarkan, kita simak waktu kurang lebih 20 menit karena sebelum adzan harus selesai. Kalau adzan selesai, saya dilempar sepatu bagi rekan-rekan yang puasa. Iya kan? Nah, adzan jam sini kurang lebih jam 6 lebih 5 menit kalau tidak salah. Oh, 2 menit. Oke, 3 menit. Kita ya alhamdulillah. Kita setuju. Jadi nanti dari Intel, nanti pas deklarasi Budir, mudah-mudahan sampai. Nanti pagi dengan tugasnya nelpon Budir. Paparan sudah mau selesai, Bu, segera merapat. Kalau enggak, anggota yang kegiatan di sini lempar sepatu Pak Maulud. Semua. Oke, Bapak Gibran berani kok wani gitu. Oke, pada kesempatan ini saya perkenalkan Pak Maulud sudah hadir, Pak Pradana belum berkenalkan. Ya, kita doa ini karena Pak Hairudin sudah hijrah di Kaptak hukum. Ini tidak ada rutan, akar pun jadi. Tidak ada yang tua, yang ganteng pun jadi. Ganteng tenan ya. Ini harus Pak Maulud gan sidik ya. 11-13 Pak Maulud 14 dia rolas kan. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita dengarkan dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan. Yang jelas pokoknya maghrib clear, buka bersama di sini. Dan mohon maaf yang rekan-rekan yang tidak melaksanakan puasa, idep-idep latihan poso. Nah gitu ya, ikhlas ya? Ikhlas kok pelan berarti di dongkol nih, ojo dongkol. Dan kami sampaikan dan mohon maaf sebelumnya, seandainya transportasinya tidak pas atau kurang diikhlaskan. Itulah kemampuan negara Republik Indonesia. Loh, kalau Pak mau transparan dari awal, nah ya itu transportasinya itu yang ada negara-negara penghematan dan ada penajaman. Itu yang Pak Polisi tahu. Pak Kolit siap? Nah, rasa serius Pak, saya ngapain aja. Oke, monggo silakan dari intelijen mengawali dulu, nanti mengakhiri tanda tangan juga berarti. Terima kasih kepada Pak Kapil Maulud, beliau ini memang juara sekali. Jadi yang saya hormati rekan-rekan narasumber dari Krimum dan Kesbangpol. Karena perintah harus di atas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sore ini sesuai dari pembawa acara, kita sama-sama untuk mendengarkan pembinaan ormas melalui program Pak Dimas. Baik,
sesuai acara kami dari Direktorat Intelijen, mohon maaf sebelumnya Pak Maulud, Pak Dir tadi akan hadir sendiri karena ada kegiatan sehingga mandatori ke kami, Pak. Kami selaku Kabak Analis mencoba memberikan informasi-informasi yang terkait perkembangan situasi Kamtipmas di wilayah Jawa Tengah. Kemudian mudah-mudahan informasi ini dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan, oleh ormas, ketua, sampai ke jajaran. Untuk intelijen tentunya kami sifatnya sebetulnya tugasnya sama dengan Pak Maulud, Pak. Beti, Pak. Kalau Intel itu Bimas tidak berseragam, Pak. Kemudian kalau Pak Maulud itu pakai seragam. Tugasnya sama, Pak. Early warning, beliau juga memberi pembinaan kepada masyarakat. Kami juga memberikan kegiatan-kegiatan, tugasnya penggalangan dan lain sebagainya. Baik, sekalian, ini seputar dinamika isu di Jawa Tengah ini bisa rekan-rekan lihat. Tentunya bicara intelijen tidak lepas daripada politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Di situ jelas terlihat apa yang menjadi persoalan di negara kita ini ya seputar 4 bidang itu, Pak. Ya, itu ada permaksulan Bupati-Pati yang hingga hari ini masih bergulir. Next, Pak, ini detailnya, lanjut ya. Ini Bapak Ibu sekalian, bidang politik tentunya Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Itu tadi sampaikan, kita ambil pemaksulan Bupati-Pati, ya, itu kemarin dipicu oleh kenaikan PBB 250% yang implikasinya cukup membawa konsekuensi aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas keamanannya. Hingga hari ini proses hukum masih berjalan, ya, sidang rencana putusan bulan Maret, bulan depan. Semoga dengan adanya tindakan tegas dan terukur, semuanya bisa dikendalikan dengan melalui apa? Ya, ini tadi programnya dari Bimas, ya. Nanti kami menginformasikan, meng-early warning, ya, mengingatkan. Kemudian nanti manakala ada kegiatan yang diduga melanggar hukum, juga nanti ada Pak Agus yang bidang penegakan hukumnya. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat option kedua. Option 2 itu juga mudah-mudahan tidak seperti Pati, ya. Jadi bagaimana dampak flyer, ya, mengenai pajak kemarin sempat Samsat dikosongkan, Pak. Ya, jadi Samsat dikosongkan dengan tujuan supaya penerimaan PAD Jawa Tengah supaya berkurang. Dan ini tentunya juga ada sebab akibat, ya. Namun hasil monitoring, kemudian ada informasinya sudah ada relaksasi sampai 5% oleh DPR. Semoga juga tetap kondusif, Bapak. Kemudian Partai Baru Gerakan Rakyat, ya, ini adanya deklarasi di 35 kabupaten kota. Mungkin teman-teman mendengar akan ada apakah dia, ya. Ini tidak lepas dari teman-teman ormas pendukung daripada Bapak Anies, ya, yang rencananya tidak lain tidak bukan persiapan nanti 2029 akan membentuk partai baru. Nah, ini sudah mulai, ya, walaupun secara politis Pak Presiden Prabowo Subianto baru berjalan 1 tahun,
namun dengan kontestasinya persiapan-persiapan juga sudah dilakukan. Semuanya tujuannya untuk supaya satu, supaya menang semuanya ya. Kemudian tidak kalah isu ijazah Pak Jokowi. Ya, ini mungkin rekan-rekan bisa menyimak baik melalui media online, offline. Di situ bergulir terus, baik proses pidananya, perdatanya, dan semuanya. Ya, bagaimana itu Pak Roy Suryo dengan Dr. Tifa ya ingin mencoba mempengaruhi bagaimana kredibilitasnya Pak Jokowi yang pernah memimpin negara kita selama 10 tahun supaya dievaluasi dengan DIGWA, kemudian terorisme sama korupsi. Itulah kondisi yang di regulasi yang ada. Tapi mudah-mudahan dengan peran daripada teman-teman sekalian, kalau ada yang aneh-aneh yang mengarah radikal, yang tidak karakternya, perilakunya agak miring-miring, nah, monggo segera disampaikan ke Pak RT supaya dicek oleh Pak Babin Kamtibmas untuk apa sih kegiatan mereka itu. Dalam perjalanannya justru teman-teman sekarang sudah berkembang ya. Bicara radikal, pernah dengar kemarin SMA yang di Jakarta itu dari medsos saja sudah bisa belajar merakit bom ya, SMA, SMP. Ini upaya-upaya dilakukan oleh petugas keamanan ini Bapak, penangkapan ya. Kemudian di tahun 2025 masih berada di Kabupaten Purworejo, Brebes, Tegal, dan Semarang. Ini kami update terus Bapak datanya ya. Kemudian isu lain, isu street crime ya. Street crime itu pemalakan sopir truk Bapak ya, termasuk jambret, premanisme ya, yang di pasar tradisional, yang berkedok organisasi. Kemudian balap liar. Ini tentunya di saat bulan Ramadan ini kita harus bekerja bersama-sama untuk menjaga tadi potensi ancaman tadi ya, apalagi nanti menjelang Lebaran tentunya dinamika Kamtibmas juga akan berkembang. Kata Pak Maulud, yang pengen Lebaran dapat THR bukan kita aja Pak, mungkin pelaku tindak pidana juga pengen bodoh juga. Nah itu mungkin dia juga akan beroperasi menjelang Lebaran. Nah untuk itu kita nanti siaga, waspada semuanya. Baik, next Mas. Ini teman-teman ya, rekan-rekan, potensi kerawanan yang tidak kalah penting bencana alam ini. Jadi beberapa bulan terakhir ini ya, dari prediksi BMKG cuaca sangat ekstrim dan yang terjadi disparitas harga. Tentu kami akan rekomendasikan ke tugasnya di Sperendang maupun Bulog untuk melakukan operasi pasar supaya harga tetap stabil, masyarakat bisa belanja dengan kondisi ekonomi yang ada saat ini. Kemudian kalau masalah ketenaga kerjaan, tentunya domain Pak Disnaker berusaha untuk memberikan THR kepada buruh karyawan sesuai ketentuan yang ada. Terus PAM jalur, rekayasa, ini yang paling penting ini Bapak. Nomor 6 ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, yaitu koordinasi dengan tokoh agama, ulama agar dilakukan takbir keliling di masjid-masjid ataupun musola untuk menghindari gesekan atau tawuran. Jadi sebagai tambahan Bapak, kalau menjelang Lebaran nanti itu pengalaman itu di Kabupaten Pati Bapak. Jadi budaya perang sarung. Nah ini juga perang sarung untuk pakai perang, harusnya sarung untuk kegiatan di masjid ya. Namun itu sudah menjadi tradisi biasanya yang tidak lain, yang dari luar kota itu, yang dari Jakarta pulang ke kampung, ekonominya lagi meningkat, dia akan menunjukkan brand mereka, brandnya. Ada yang pulang dengan bawa mobil baru,
BMKG, BPD untuk mengantisipasi bencana alam, tanah longsor dan angin puting beliung. Untuk BMKG upaya dilakukan rekayasa cuaca, kemudian nanti kita bisa berkoordinasi secara intens sehingga cuaca bisa minimal diupayakan supaya tidak curah hujan yang tinggi. Bapak-bapak Ibu sekalian, mungkin saya sudah lebih dari 20 menit, lebih kurang mohon maaf. Inilah yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Semoga kita bisa berkolaborasi, berkomunikasi, berelaborasi tentang apa-apa yang menjadi kegiatan rekan-rekan ormas yang ada di Jawa Tengah. Billahi taufiq wal hidayah, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustaz Khalid Masalamah. Kira. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah melihatin namanya Ipolres Kemenak. Ipolres Kemenak. Ya. Ipolres itu berarti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan dalam negeri. Itu tadi mudah-mudahan jadi masukan kita, informasi kita. Yang jelas yang baru tren di Jawa Tengah di awali puasa dan itu mercon. Pabriknya ada di Wonosobo, Kendal, Gerobokan, Serotawan Bu. Antisipasi makanya teman-teman yang punya BTS, halo, yang punya BTS gawe itu di TKI kilo-kilo pengen bakdo ketemu orang, tahu lah, pengen si badan orang gitu loh. Yang orang pengen badan merasa gawe mercon, gitu. Tahu BTS, warga tetangga sebelah sing gawe mercon. Pikiran sudah negatif, kosong-kosong BTS Bu, TK dari ketua Polri, kok bilang-bilang. Saya ada apa denganmu? BTS berarti warga tetangga sebelah, tolong kalau ada yang buat mercon, karena kemarin sudah ada korban luka berat. Itu informasi. Acara selanjutnya kalau dari Intel sekarang Pak, ya teman-teman melanggar itu ditapakke. Kan undang-undangnya anyar Pak. Ini bagiannya reskrim. Monggo Pak Agus Hendro sampaikan 20 menit maksimal Pak, masuk bujul-bujul nanti mau bujul norak-norak wae. Mau teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Masih puasa? Dereng mokel? Alhamdulillah. Alhamdulillahi syukran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Wa na'udzubillahi sururi akhdud dalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin asril jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi bil khudwi wal asal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati senior saya Bapak AKBP Maulud SAG Sarjana Alam Gaib, Bapak Khalid Basalamah Kompol, Pak Khalid sinten saya lupa, bukan Basalamah. Kemudian komandan saya dari Kesbangpol Bapak Adnan, kemudian Pak Pradana, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah wa syukurillah saya bisa berdiri di hadapan panjenengan semuanya bukan karena saya pintar, akan tetapi karena saya diperintah oleh Pak Direskrim untuk menyampaikan sedikit materi atau informasi yang perlu Bapak Direskrim sampaikan ke panjenengan semuanya berkaitan dengan masalah keormasan. Sebelumnya saya sepil atau saya informasikan terkait dengan
komitmen Polda Jateng dalam penegakan hukum terhadap ormas di wilayah Jawa Tengah. Bahwa kita Polda Jateng itu menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif dengan menindak tegas pelanggaran hukum, termasuk diantaranya premanisme dan anarkisme. Bahwa di dalam penegakan hukum ini yang dilakukan itu terhadap siapa? Ya, itu terhadap individu. Di ormas tentu subjeknya adalah manusia-manusia atau orang. Di situ pasti ada orang yang bersalah, sebagaimana yang kita ketahui al-insanu makhlukul khata' wa nisyan, bahwa setiap manusia tempatnya salah dan lupa. Pada saat lupa, pada saat dia melakukan sebuah pelanggaran, sebagai polisi di sini menegakkan hukum positif, yaitu melakukan penegakan atau penindakan. Yang kita tegakkan atau kita tindak bukan organisasinya. Polisi tidak menindak organisasinya, akan tetapi yang kita tindak adalah individu atau oknum yang melanggar. Sedangkan untuk pembubaran dari sebuah organisasi yang diduga menyimpang, yang tidak searah dengan Pancasila, dasar negara kita, maka adalah kewenangan daripada pusat, pemerintah pusat sesuai undang-undang ormas. Kira-kira seperti itu. Kemudian next, kita ke dasar hukum, bahwa polisi dalam melakukan tugasnya tentu dipayungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana di situ dinyatakan bahwa polisi adalah aparat penegak hukum sekaligus sebagai pengayom, pelindung, pelayan daripada masyarakat. Yang kalau dijabarkan mungkin sampai 10 SKS, tidak selesai. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 98, yaitu tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. Ini makanya siapapun warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, atau lebih gampangnya dengan istilah demo seperti itu. Tapi demo yang disampaikan tentunya harus secara demokratis, bukan demokrasi, bukan demo yang gila-gilaan atau anarkis. Sebagaimana kemarin di tanggal 25, 26, 27, 8 sampai 30 Agustus tahun 2025, kita semuanya mengetahui hampir seluruh Indonesia terjadi demonstrasi yang berujung menjadi anarkisme, sehingga kami keamanan negara maupun Ditreskrim beserta dengan seluruh jajaran bekerja keras untuk menindak daripada pelaku-pelaku perusuh itu, yang notabene banyak juga anak-anak kecil yang ikut terlibat, dan kita tangani secara bijak, yaitu mereka dikembalikan ke keluarganya dengan cara pembinaan. Akan tetapi yang sudah dewasa tentu kita tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian dasar hukum berikutnya adalah Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017, yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Kemudian di sini juga ada Protap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang penanggulangan anarki. Next, Bapak Ibu, strategi daripada penanganan di kepolisian yaitu adanya sosialisasi kepada pengurus ormas dan pembinaan kesadaran bernegara. Ini tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Maulud maupun Pak Khalid. Ini menjadi domain kewenangan daripada Bimas dan Intel untuk melakukan sosialisasi pembinaan kepada ormas. Kemudian juga ada secara preventif, yaitu patroli rutin skala besar di titik-titik lokasi rawan konflik. Ini biasanya dilakukan oleh Sabara, mereka patroli, oleh lalu lintas juga mereka patroli. Kemudian secara represif, yaitu penindakan tegas melalui operasi kepolisian, baik operasi aman candi dan penegakan hukum. Ini menjadi kewenangan daripada Reskrim. Kebetulan saya
menjabat selaku Kasubdit 1 Keamanan Negara. Di situ ada yang unit 3 yaitu berkaitan dengan masalah premanisme, kemudian terkait juga dengan ormas-ormas yang melakukan pelanggaran. Itu menjadi tugas kewenangan daripada kami. Nah, seperti itu. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan tipologi tindak pidana sesuai KUHP. Ini yang berkaitan, yang pernah terjadi, yang dilakukan oleh oknum-oknum daripada ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP yang baru, yaitu pasal 262, pasal 466, dan pasal 472 KUHP, yaitu suatu tindak pidana kekerasan dan pengeroyokan, penganiayaan, penyerangan, dan perkelahian. Ini akan dikenakan ancaman pidananya selama 2 tahun sampai 5 tahun. Kemudian pasal 306, 307 KUHP, tanpa hak menguasai senpi, sajam, dan lain-lain. Ancaman hukumannya paling lama 15 tahun. Nah, ini untuk 306, yaitu berkaitan dengan mercon juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Khalid. Baru 2 hari kita puasa itu sudah ada 6 wilayah, yaitu dari Boyolali, Wonosobo, Banjarnegara, Grobogan, Pekalongan, dan Tegal, Kendal. Ini masih tangani pritil, ada yang begitu. Kita sangat miris. Untuk itu saya mohon sekali bantuan dari Bapak Ibu sekalian, wabil khusus barangkali yang kagungan pesantren, untuk menyampaikan kepada santri-santrinya atau masyarakat setempat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Maulud dengan warga tetangga sebelah untuk tidak menjual belikan mercon. Memang kita sangat kesulitan karena begini, bahwa kebanyakan mereka setelah kita lakukan penyidikan, mereka membeli bahan-bahan obat mercon ini secara terpisah, secara online. Misalkan ada belerang, sulfur, kemudian arang, kemudian ada benzoat itu obat pengawet makanan, dan lain sebagainya. Ada 6 item yang semuanya ini adalah dijual bebas dan berizin. Akan tetapi manakala ini sudah dicampur menjadi satu, sudah diramu, maka menjadi bahan peledak yang sangat membahayakan. Bahkan pernah tahun kemarin, tahun 2025, kami menyita bahan atau bubuk mercon, obat mercon sejumlah ada sekitar 15 kg. Kita sudah sisihkan untuk kepentingan peradilan, dan selanjutnya kita disposal atau kita musnahkan. Yang memiliki kewenangan untuk disposal adalah dari Jibom, penjinak bom dari Gegana. Pada saat itu mau diure, obat merconnya itu kan diure, nanti tidak dikumpulkan itu, tapi diure, diecer-ecer gitu. Ada yang ngempal sedikit, kemudian jatuh langsung dem. Tangannya Brimob ini pritil, Pak. Untung dia pakai body face, kalau enggak mungkin menurut saya burungnya juga ikut pritil. Betul itu. Ini bahayanya daripada obat mercon, yang tentu polisi secara rasio 1 dibanding 500 mungkin untuk jumlah polisi di Indonesia dengan masyarakat yang ada. Rasionya sangat besar sehingga kita tidak mungkin mampu untuk mengcover semuanya. Untuk itu mohon bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini, juga mungkin bisa disampaikan kepada warga yang lain agar ikut membantu. Tidak usahlah lebaran dengan mercon, walaupun itu sudah menjadi tradisi dari zaman dulu. Karena apa? Bahayanya. Ya tadi disampaikan, kepengen melu lebaran ya nggak usah membuat mercon, menjual. Di dalam pasal 306 itu ancaman hukumannya barang siapa menyimpan, menjual dan sebagainya itu kurang lebih 7 tahun. Akan tetapi kalau sampai mengakibatkan meninggal dunia, ancamannya sampai 9 tahun. Seperti itu. Kemudian berikut pasal 448, 482, 483 KUHP. Pengancaman dan pemerasan.
bagi orang-orang yang suka ngancam, meras. Mungkin karena apa ya, psikologi manusia itu kan seperti ini, satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan 2 orang setengah berani, ditambah 1 orang takut maka menjadi 3 orang berani. Artinya kalau kita dalam kondisi berkelompok, maka keberanian itu akan muncul lebih, apalagi kita berseragam. Nah, itu ada potensi untuk kita berani. Nah, apabila tidak didukung dengan keimanan yang kuat dan hati yang bersih, maka pengancaman, pemerasan dan lain sebagainya itu bisa mungkin terwujud dan terjadi. Baik, saya lanjutkan pasal 502 KUHP, penyerobotan lahan, pendudukan secara paksa. Ini ancaman pidananya maksimal 4 tahun. Pendudukan secara paksa, penyerobotan lahan, nggak tahu itu lahan parkir, lahan apa dan lain sebagainya. Saya lanjut, fokus penegakan hukum di tahun 2025 sampai 2026. Premanisme dan pemerasan pernah terjadi, pendidikan pungli dalih uang pembinaan ini. Kemudian mungkin barang siapa yang akan masuk dalam sebuah organisasi ormas tertentu, maka ada uang pembinaan yang harus dibayar. Seperti itu sebenarnya tidak boleh. Kemudian pengerusakan dan penganiayaan, penanganan kasus aset, ini contohnya PT KAI di Semarang sudah kita tangani. Kemudian intimidasi dan sengketa lahan, ini ada penindakan penguasaan lahan secara ilegal. Tindak pidana yang melibatkan oknum ormas tahun 2025. Mohon maaf, bukan berarti saya ingin mengorek-ngorek luka lama, akan tetapi mungkin hanya sebagai bahan pengetahuan saja. Apabila di sini ada yang terserempet, tersinggung, bukan maksud kami untuk menyinggung panjenengan. Yaitu di Polres Banyumas, ini dulu kasusnya tindak pidana pemerasan. Mohon maaf, dari oknum. Saya bilang oknum, bukan ormas ya, oknum dari Ormas Grid Jaya. Kemudian Polres Tegal, pengeroyokan pemuda Pancasila. Polres Tapati, penganiayaan dari LSM Harimau. Polres Kudus, penipuan dan atau penggelapan dari Grid. Polres Blora, pengeroyokan pemuda Pancasila dan Ormas Grid. Ini saya langsung ke sana. Kemudian Polres Rembang, pengeroyokan dari Pagar Nusa. Polres Sukoharjo, pengeroyokan PSHT. Polres Klaten, penganiayaan PSHT. Polres Boyolali, penganiayaan dari PSHT. Polres Temanggung, pemerasan dari Sekuat Nusantara. Polres Wonogiri, pengeroyokan dari PSHW Winomo. Polres Purbalingga, pemerasan dari LSM Harimau. Polres Karanganyar, pengeroyokan PSHT, PSHW. Ditreskrim Polda Jateng, premanisme, berkedok ormas dan perusakan terhadap barang, ini dilakukan oleh pemuda Pancasila dan Grid. Ya, bukan berarti ya ini tidak hanya ormas saja, akan tetapi yang namanya tindak pidana bisa dilakukan oleh organisasi manapun. Dari kepolisian juga bisa, dari tentara juga bisa, dari lembaga keagamaan juga pernah ada. Artinya memang ini oknum-oknum ini ada di mana-mana. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk bisa menjaga organisasi kita masing-masing, agar organisasi kita itu bisa lebih bermanfaat buat masyarakat, bangsa dan negara. Langkah konkret daripada Polda Jateng yaitu kita melaksanakan operasi Aman Candi, operasi kewilayahan penanganan kejahatan jalanan dan premanisme yang dilakukan individu maupun kelompok organisasi kemasyarakatan. Kemudian melakukan penangkapan oknum ormas. Telah dilakukan penindakan oknum ketua anggota di Blora dan Purbalingga karena melanggar hukum. Kemudian kita melaksanakan giat rutin yang ditingkatkan atau KRYD, dilaksanakan seluruh jajaran Polda Jateng untuk antisipasi gangguan Kamtibmas. Berkaitan dengan ormas, tadi saya tersentil atau terpatik oleh apa yang disampaikan oleh Pak Khalid. Pernah juga di tahun 2025 ada perseteruan antara PBISS dengan mereka Robito Alawiyah. Ini tentu panjenengan semua yang
apalagi menurut saya panjenengan yang berbasis Nahdlatul Ulama tentu mengikuti perkembangan ini, dan saya selaku Kasubdit memiliki kewajiban juga untuk banyak literasi dan mengangkat atau mengikuti daripada permasalahan ini. Di Pemalang pada saat dari FPI melaksanakan pengajian yang dihadiri oleh Rizik Syihab, itu ada penolakan. Begitu juga sebaliknya pada saat dari BWLSS, dari Kiai Majuddin Usman Al-Bantani maupun Gus Abbas Biliasi dari Cirebon melakukan pengajian juga sempat pernah dipersekusi. Nah ini sebagai anak bangsa tentu kita semuanya harus Ya, terutama untuk Guru Hendro, ya. Nah, Gus Hendro, ini Gus Hendro. Jangan protes Pak Ahmad Jumali sama apa itu. Sebaik Allah ya dulu Pak. Bapak Rabani, jangan protes, ini ada Gus. Nah, ini. Gus Hendro. Kalau saya Gus besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, terlalu serius sekali sehingga menggebu-gebu. Kami informasikan rekan-rekan sekalian Bapak Ibu, sebenarnya Pak Kapolda itu kemarin sudah mengendaki Jawa Tengah sebagai percontohan. Tenda sudah dipasang, undangan sudah merebar ke Jawa Tengah. Upaya dari MUI dan Polda Jawa Tengah. Akan tetapi satu kubu masih belum siap karena instruksi pusat, samina watanya pusat. Kalau saya samina watanya apa salah? Tidak rukun ragelimo, mengikuti itu loyalitas yang salah. Sama terjadi di 2000 tadi yang di Blora itu. Ketua umumnya katanya muni kabeh, ojo ngirim neng Blora, ojo ngirim. Posisinya neng Medan, arwah Jakarta, tapi ngirim. Ya. Hari berikutnya, HP isinya bergelimbangan darah. Pak Maulud itu jadi nanti saat bertemu orang ngomong, pasti ada terjadi benar perang. Itu contoh. Ya itulah manfaat dari HP untuk cek and final check. Ya, yang terakhir masalah tadi, kenakalan sekarang dari Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita. Saya ditemui tetangga tadi BTS tadi, dulu anak SMP kelas 2, termasuk habis didatangi dari Den 88. Ya, karena apa? Melu grup hubungannya dengan itu grup yang semua mengancam kita terjadi itu. Ya, di sekitar info aja, Pak Pradana persiapan, monggo 15 menit atau 20 menit. Nah, nanti Pak mau cerita malah sampai. Nah, lanjut, monggo Pak. Tepuk tangan untuk Pak PLT, nah, Mas Bangko. Silakannya, kalau ada yang bisa dicairkan Pak segera dikoordinasikan. Nah. Saya tak berdiri ya Pak Mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Semuanya udah jelas semuanya. Kalau bagian terakhir itu cuma kesimpulan. Nah, terus buka puasa. Nah, yang hormati para narasumber, Pak Kompol Polip, analis intelijen Intelkam Polda Jateng. Kalau Pak Bayu itu sering ketemu saya Pak. Kalau Pak Bayu, Pak Dirindal itu sering ketemu dalam satu ruangan membahas berbagai itu. Nah, yang dihormati ABP Pak Indro, Gus Indro, siap. Indro. Nah. Yang kami hormati tetangga saya diundang karena bukan Gus Bangkon. Saya diundang karena Pak Maulud adalah tetangga saya di Ungaran. Ya. Itu Pak Maulud tetangga saya di Ungaran. Hari ini saya memakai sarung Pak. Bukan hari Jumat ASN di Jawa Tengah memakai pakaian sarung batik. Nah, dan semuanya bebas dan bersandar. Bapak Ibu yang dihormati, saya izin perkenalkan diri. Saya Pradana Agung Nugraha. Saya Kepala Bidang Waspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Kesbangpol Prof Jawa. Namun mandiri tidak tergantung pihak lain, misal keuangan ormas, tapi bisa bekerja sama atau berbeda dengan pihak.
Pemerintah Jawa Tengah, saya selalu berminta dengan sering sekali. Lanjut Pak. Hak ormas apa? Mengatur dan mengurus rumah tangga. Kurang 5 menit. Lanjut. Nah, kewajiban ormas yang paling penting adalah yang merah, berpartisipasi dalam pasal pencapaian tujuan ormas. Lanjut. Lanjut Mas. Cepat-cepat. Bapak Ibu, ormas punya peran. Yang pertama sebagai edukator. Bapak Ibu bisa membina masyarakat. Dan ormas, LSM, paguyuban, perkumpulan, yayasan, itu namanya sekarang jadi ormas. Namanya tidak bisa LSM, ormas. Dan tolong Bapak Ibu, kita tolong. Kalau mau mendirikan ormas, dirikanlah dengan nama yang baik. Jangan menakut-nakuti masyarakat untuk namanya. Nomor 1 itu ormas, langsung Mas. Toleransi, nah ini Mas, toleransi ini saya titip. Toleransi ini adalah kunci. Ketika toleransi ini dikoyak menjadi intoleransi, kamu bukan saya bukan kamu, ini intoleransi. Itu merupakan bahan bakarnya radikalisme. Ketika ada semua, saya mau pukul dia, saya mau menghukum dia. Tapi kalau radikalisme ini menguat, dia akan menjadi terorisme. Terorisme bisa membunuh. Allahu Akbar. Takbir. Kenapa teroris di Indonesia agama Islam? Kenapa Pak? Kenapa? Apakah teroris di India agama Islam? Di Amerika tidak ada teroris agama Islam? Teroris tidak punya agama. Teroris akan menyarung agama terbesar di negara itu. Dari Gus Pradana sudah menyampaikan begitu rinci, kalau bahasanya efisien dan efektif. Bahasanya Pak Majuman itu efektif, ya, sehingga mudah-mudahan tidak ada masukan. Kita nanti langsung aja ada pembulatan oleh Budir, sampai Budir, ya, pembulatan di Budir. Kita deklarasi ancang-ancang kan gitu. Nah, saya sebagai panitia sebelumnya mohon maaf adanya, yaitu kalau ada yang kurang ikhlas baik. Nah, karena ini puasa, ya gitu. Ya, kita menunggu kehadiran Pak D, Ibu D, Dimas. Tepuk tangan untuk para narasumber kita dulu. Sebenarnya saya tahu yang di pojok tadi WA saya, Pak, jadi apa mencoba anggaran tahun ini orang cair, tahun 2025 cair. Aku ngerti di pojok saya WA saya, yang orang cabut ke. Halo, itu Bapak Pradana, karena kok PLT, Kepala Badan Bangpol Provinsi, tepuk tangan. Cukup WA. Nanti kalau rekan-rekan tidak ada yang punya nomor WA-nya, tak share, terus tenangnya. Gampang, tak bocorin. Orang bantu. Mohon kita tunggu kehadiran Budir untuk acara pembulatan, ya. Mohon rekan-rekan sekalian, hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila nanti panitia kurang berkenan karena keterbatasan yang disampaikan oleh Pak Sunjo saat ini. Ada namanya penghinaan. Dan tepuk tangan untuk Bu Diri Dimas Karawannya, rekan-rekan sekalian. Sudah hadir di tengah-tengah kita dengan kesibukannya. Bukan ini Bu Diri Karawannya ini. Waktu dan tempat kami persilakan pada MC. Selamat datang kami ucapkan kepada Diri Bimas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Siti Rotiza SSI MKes.
hadir di tengah-tengah kita, beliau Dirbimas Polda Jawa Tengah. Untuk itu berkenan beliau memberikan kata sambutannya. Kepada beliau Komisaris Besar Polisi Siti Rondiza SSI MKes, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore. Yang saya hormati para narasumber Kakes Bampol Provinsi Jawa Tengah yang mewakili Dirtelkam Polda Jawa Tengah, yang mewakili Dirreskrim Polda Jawa Tengah. Ini Pak Endro ini dulu Kapolsek saya waktu di Tegal Kota. Beliau Kapolsek Tegal Timur dan Sumur Panggang. Jadi 2 kali Kapolsek ini. Makanya saya agak surprise ketemu di sini ya. Waktu itu saya AKBP, Pak Endro ini Kompol ya. Untung saya sudah kombes ya. Coba ketemu sama-sama AKBP kan malu saya. Yang saya hormati Kasubdit Binpolmas. Nah, kalau ini lighting saya ini. Jadi masuk polisinya bareng, untungnya saya duluan ya Pak ya. Memang rezeki itu tidak bisa ditiru dengan yang lain. Yang saya hormati para pejabat utama di Dirmas Polda Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua Organisasi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah dan pengurus Organisasi Masyarakat Kabupaten Jawa Tengah, saya mendatakan ada 20 yang hadir di sini. Dari Pemuda Pancasila, dari Grip Jaya, Pagar Nusa, PSHT 16, PSHT 17, IKSP Ikra Sakti, Lindu Aji, FKSP, Sardulo Seto, KPPP Polri, Semkom Mitra Polri, Forum Jateng Gayeng, GMBI, Pemuda Muhammadiyah, GPK, GP Ansor, KAMKI, Pemuda Katolik, Pokber Kamtipmas, dan Dai Kamtipmas. Selamat datang, selamat melaksanakan kegiatan. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati para Kanit Binpolmas, Polres sejajaran Polda Jawa Tengah. Tepuk tangan dulu untuk mereka yang selalu bersama-sama dengan rekan-rekan dari Ormas membina, kemudian dan dengan penuh kesungguhan membuat situasi jadi kondusif karena bantuan dari rekan-rekan sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk mengikuti kegiatan deklarasi damai oleh para organisasi masyarakat di Hotel Plaza Semarang. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tidak bisa membuka kegiatan tadi karena hari ini kegiatan cukup padat. Saya mulai jam 1 itu ada kegiatan Vikon dengan Kapolri tentang ANEF situasi Kamtipmas. Kemudian acaranya juga sebetulnya ada juga mewakili Kapolda di pelantikan Hima Persis. Tapi saya mewakilkan, jadi saya memilih untuk hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian karena saya merasa ini penting buat kami, terutama buat Binmas dan Polda Jawa Tengah, karena ada banyak hal yang ingin kami titipkan kepada Bapak Ibu sekalian selaku para ketua dan pengurus organisasi masyarakat. Bapak Ibu sekalian, mungkin
jadi pertanyaan kenapa hanya 20 ormas yang diundang seperti itu ya. Kenapa kok tidak semua? Pak Kakes Bangpol pasti tahu betapa banyaknya gitu ya. Di Jawa Tengah ini organisasi masyarakat yang terdata dan terdaftar di provinsi. Tapi memang kami sudah memilih gitu ya 20 ormas ini yang kami anggap punya kontribusi yang cukup besar, terutama kepada kepolisian, membantu bersama-sama bekerjasama dengan kami untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Oleh karena itu kami juga berharap terutama di masa bulan Ramadan ini, baik menjelang, selama, dan kemudian nanti pada perayaan Lebaran ya, 1 Syawal 1447 Hijriah, kami berharap juga masih dibantu oleh rekan-rekan dari Ormas untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif. Rekan-rekan sekalian, tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, saya hanya sedikit saja memberikan bukan penekanan tapi mungkin informasi ya, bahwa apa sih yang perlu diatensi ya, kegiatan yang perlu diatensi selama bulan Ramadan. Gangguan Kamtibmas apa yang sering kemudian yang harus kita atensi? Yang pertama itu adalah narkoba dan penyakit masyarakat. Jadi kita tahu bahwa narkoba ini tidak tahu kok tidak habis-habis ya. Semenjak saya masih sekolah sampai dengan hari ini, narkoba tetap menjadi hal yang sulit untuk diatasi karena luar biasanya ya, dan itu mungkin turun temurun dan perlu kesadaran dari kita semua untuk bersama-sama mengatasi. Jadi kami menghimbau, meminta kepada rekan-rekan Ormas nanti bekerjasama dengan kepolisian, terutama di Binmas dan nanti di Polres dengan rekan-rekan fungsi preventif lainnya untuk melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan ya. Kalau misalnya ada ormas, karena kan untuk patroli itu memang sudah menjadi tugas dari kepolisian. Tetapi ketika rekan-rekan ormas tahu ada tempat-tempat yang terjadi di situ penyakit masyarakat, biasanya apa sih penyakit masyarakat? Ada hiburan malam gitu ya di masa-masa Ramadan ini. Ketika tahu, jangan bergerak sendiri ya, tolong jangan bergerak sendiri, tetapi informasikan dan bersama-sama dengan kepolisian bergerak. Kalau misalnya memang ada patroli mau mengadakan razia, berarti inisiatornya, penjurunya adalah dari kepolisian. Kalau mau bersama-sama boleh, tapi kalau bergerak sendiri jangan. Kemudian mewaspadai adanya pencurian dengan pemberatan dan kejahatan jalanan ya. Ada penipuan yang berkedok paket lebaran, kemudian ada zakat online, ada pencurian rumah kosong, kemudian patroli cyber dan penipuan-penipuan lain yang konvensional, yang modern ya. Itu banyak sekali terjadi. Oleh karena itu rekan-rekan tadi mungkin sudah diberikan banyak ilmunya oleh Pak Endro ya, bagaimana cara mengatasi kejahatan tersebut. Yang jelas kita sama-sama, jadi bergeraknya ormas dengan kepolisian, edukasi dengan Binmas. Kalau untuk preventifnya dengan Sabara, tapi tetap harus komunikasi. Kemudian rekan-rekan sekalian, yang dipesankan oleh Bapak Kapolri pada saat itu ya, pada tadi saat kami mengikuti beliau Vikon, yang pertama adalah menggalakkan satkamling. Jadi rekan-rekan sekalian, saya minta
Satkamling ini memang menjadi atensi. Kami ada target untuk mengaktifasi Satkamling yang pasif. Ya. Di setiap desa kelurahan kami berharap 1 RT 1 Satkamling. Kalau rekan-rekan sekalian di mana rekan-rekan tinggal itu belum ada Satkamlingnya, tolong diaktifkan karena Satkamling ini sangat penting untuk bisa kita menjaga Kamtipmas, ya, melihat lebih dulu, mendeteksi lebih cepat ya kejadian-kejadian atau gangguan-gangguan Kamtipmas yang mungkin terjadi. Jadi mengaktifkan kembali pos Kamling atau Satkamling, berkoordinasi dengan para tokoh-tokoh masyarakat, ya, kemudian meminta Babin Kamtipmas sebagai pembina atau pelatih kalau misalnya Satkamling itu perlu peningkatan kemampuan. Kemudian rekan-rekan sekalian, tentu banyak yang akan harus dikerjakan oleh rekan-rekan ya selama bulan Ramadan ini. Kalau untuk isu-isu politik tadi mungkin sudah disampaikan ya Pak ya, sudah disampaikan semua. Saya kira sama, isunya juga sama. Yang saya dengar dari Bapak Kapolri pasti juga didengar oleh dari Ditintelkam, karena itu yang disampaikan. Saya tidak akan mengulang karena waktunya sangat terbatas. Kita harus memberi kesempatan kepada rekan-rekan untuk melaksanakan deklarasi. Saya kira itu rekan-rekan sekalian beberapa pesan kita dari kepolisian, terutama sekali karena kami sudah menganggap yang ada di sini adalah organisasi yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa buat Polri. Ya. Tentu kami berharap ini disambut dengan baik, tetap bekerja sama, tetap berkontribusi, dan kemudian akan menjadi rekan dan mitra kami. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti silahkan dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya, yaitu deklarasi. Terima kasih. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada deklarasi oleh Ketua Ormas. Mohon izin perwakilan Ketua Ormas Provinsi Jawa Tengah, kami persilakan untuk menempatkan diri di depan. Pemuda Pancasila, Gris Jaya, Pagar Nusa, PSHT 16, PSHT 17, IKSPI Kerasakti, Lindu Aji, FKSB, Sardulo Seto, KBPP Polri, Senkong Mitra Polri, Forum Jateng Gayeng, GMBP, Pemuda Muhammadiyah, GPK, GP Ansor, Gamki, Pemuda Katolik Semarang, Pogdar Kamtipmas, dan Dai Kamtipmas. Mohon izin menempatkan diri berjajar di meja penanda tanganan. Mohon izin apabila sebaris tidak cukup bisa dibuat 2 baris, bisa di belakangnya. Yang mana yang ini di belakang, biar yang mana ya, yang miskin dapat fotonya kelihatan. Baik, mohon izin berkenan Dirbimas Polda Jawa Tengah dan narasumber serta pejabat utama Dirbimas Polda Jawa Tengah untuk mendampingi deklarasi dan penanda tanganan. Kami persilakan. Pak, mohon izin yang paling ujung geser ke sana, Pak. Mohon izin hadirin dimohon berdiri. Pembacaan deklarasi damai. Deklarasi damai. Deklarasi damai. Antisipasi gangguan Kamtipmas. Bulan Ramadan
Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pada hari Jumat tanggal 27 Februari tahun 2026 kami perwakilan elemen masyarakat Provinsi Jawa Tengah terdiri dari organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi kemasyarakatan berkomitmen dan berikrar. Satu, bersama Polri menolak dengan tegas segala aksi anarkis dan pengrusakan serta perusuh masyarakat. Dua, mendukung tindakan tegas Polri dalam upaya terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Tiga, siap melaporkan segala bentuk ancaman, gangguan, tindakan, aksi anarkis dan pengrusakan serta perusuh masyarakat. Empat, siap mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Lima, siap bersama jaga lingkungan, jaga warga, jaga aturan, dan jaga amanah di wilayah Jawa Tengah. Selesai. Dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi berturut-turut dari sebelah kanan depan untuk menandatangani deklarasi. Mohon izin persiapan dari Brigjaya. Brigjaya kami persilakan. Persiapan pagar Nusa. Persiapan PSHT 16. Persiapan PSHT 17. Kembali lagi. Persiapan IKSPI Kerasakti. Kembali lagi. Siap. Winongo. IKSPI Kerasakti sudah. Setelah IKSPI Kerasakti dilanjutkan Lindu Aji.
Setelah Lidu Aji, FKSB. Setelah FKSB dari Sardulo Seto. Wah, naik ya. Menteri Keuangan itu. Tanda tangannya Menteri Keuangan. KBP Polri. KBP Polri. Selanjutnya persiapan Senkom Mitra Polri. Persiapan Forum Jateng Gayam. Bapak mantul. Setelah Forum Jateng Gayam, selanjutnya GMBI. Pak untuk GMBI. Setelah GMBI, persiapan Pemuda Muhammadiyah. Persiapan dari GPK. lebih berat, Pak. Setelah GPK, persiapan dari GP Ansor. Lebih berat. Setelah GP Ansor dari Gamki. Setelah Gamki, Pemuda Katolik Semarang. Jadi kami persilakan Pemuda Katolik Semarang. Persiapan Popda Kamtipmas. Ketemu nggak ya, Pak ya? Pernah ya? Di mana? Di itu ya, itu yang Karangjati itu ya. Popda Kamtipmas kami persilakan. Baik, yang terakhir dari DAI Kamtipmas. Mohon izin dari PSK Winomo, ada yang hadir dari Kabupaten Kota? Tidak ada ya. Dan mohon izin setelah itu dari narasumber dari Direskrim Polda Jawa Tengah dulu. Narasumber dulu, mohon izin. Kemudian dari Intelkam, Kesbangpol, dan yang terakhir Dirbimas Polda Jawa Tengah. Oh gitu ya? Tadi sama-sama ini. Mengakhiri dengan baik. Ini bunyinya transfer gitu ya? Transfer. Baik, yang terakhir mohon izin Dirbimas Polda Jawa Tengah. Baik, mohon izin setelah penandatanganan, selanjutnya akan dilaksanakan foto bersama. Baik, mohon izin berkenan
Dirbimas Polda Jawa Tengah, narasumber berfoto izin menempatkan diri di tengah. Baik, pos pertama dari rumah sudah siap. Baik. Foto dhewe wis. Ya, kene gede. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasih sih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa ini? Presisi. Oh, presisi. Salam presisi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pancasila. Semangatnya gitu. Lagi. Pancasila. Pancasila. Monggo. Sudah? Iya. Pemirsa, sore ini kita sudah selesai mengikuti acara pembinaan Ormas dan deklarasi damai, khususnya ormas yang ada di Jawa Tengah, ya tentunya yang ada di Jawa Tengah, yang tadi dihadiri oleh Budir, Kombes Pol Siti Rondijah, SS Indonesia dan Aktua Detikcom. Kita dari mana ini? Di Hotel Plaza. Ini dalam rangka pembinaan ormas dan deklarasi damai. Temanya itu tadi. Temanya ya. Melalui silaturahmi dan sinergitas organisasi masyarakat, kita wujudkan Ramadan Idul Fitri 1443 Hijriah 2026 yang aman, damai dan kondusif Jawa Tengah. Tentunya Polda Jateng. Wilayah Polda Jateng. Pembinanya Budir. Itu Pak Kapoldanya namanya Irjen Pol Rigut Hariwibowo. Itu Kapolda kita yang baru. Ini Budirnya Dirbimas Polda Jateng. KBP itu Kombes Pol Rondijah SSI MKes. Jadi usai sudah acara pembinaan. Berarti tadi banyak yang datang ya? Banyak yang datang. Dari berbagai macam ormas. Berbagai macam ormas. Bisa disebutkan lah, karena banyak. 20 ormas. 20 ormas ya? 20 ormas. Dibina agar situasi kondusif, damai. Betul. Sesama ormas dilarang eker-eker. Eker-eker itu apa? Eker-eker. Podo. Eker-eker itu saling berantem. Nah, gitulah. Saling maki. Jadi saling salah semua paham. ormas guyup-guyupun. Satu pembina sama pembina. Saudara kita semua. Saudara kita semua, tidak mungkin tidak. Ada yang tingkat provinsi, ada yang tingkat nasional. Kota ya. Daerah, provinsi. Podo. Sama saja. Satu NKRI. Satu harga mati. Satu presiden, satu pembina. Sama. Jadi ojo eker-eker. Tidak boleh saling mendahului. Kayak biskuit Pak. Tidak boleh saling mendahului. Harus sama-sama. Bergandengan. Kayak Teletubbies. Demi Indonesia. Damai. Kayak judul itulah. Aman, damai dan kondusif di wilayah Republik Indonesia. Kali ini di Jawa Tengah. Indonesia kalau bisa kondusif. Jangan lupa subscribe. Suara Metro Indonesia. Aktua Detikcom. Komen-komen, dikritik-kritik, di-share-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.